Saya kenal wanita yang satu ini sudah cukup lama, tapi belakangan ini saya belum ketemu lagi dan ternyata dia penampilannya berubah secara drastis. Penampilannya berubah karena dia sekarang sudah berhijab. Dan konon kabarnya dia sudah berhijab sebenarnya hampir cukup lama, tapi awalnya coba-coba dulu. Kita mau tahu langsung kenapa bisa berhijab tiba-tiba dan apa yang membuatnya tekad tersebut ada dalam hatinya dan tidak berubah lagi. Langsung saja, Laudia Shinta Bella. Exit. Oke. Gue tuh kalau ketemu lu bingung manggilnya lo. Bel? Bel? Enggak ya? Bel. Bel aja ya? Nggak enak banget. Bella. Jadi pertama gini, gue mau share aja. Kenapa bisa tiba-tiba berhijab? Kenapa? Karena awalnya gue ketemu lo pada saat itu masih juga, ya kan? Karena apa ya? Karena aku tuh memang aku pengen cari kelengkapan dalam hidup aku dan kayak aku yang meminta sama Tuhan juga untuk ketetapan hati seperti ini gitu dan mungkin emang udah waktunya kali. Udah waktunya? Iya. Kalau udah waktunya berarti kapan waktunya? Kemarin Januari. Januari kemarin. Nah sebelum itu? Sebelum itu karena aku nggak mencari tahu juga dan aku pikir oke, aku nanti pakai hijab pada saat aku udah berkeluarga, aku udah punya anak, aku udah punya keluarga gitu kan dan akhirnya aku pikir kayaknya aku nggak bisa mengatur Tuhan. Jadi aku harus mau diatur sama agama yang aku anut. Tunggu. Tidak bisa mengatur Tuhan tapi harus diatur. Iya. Berarti artinya dorongan untuk memakainya udah lama. Dorongan untuk memakai sih nggak lama-lama banget sih dari bulan November. Dari bulan November tuh aku kayak, aduh aku pengen pakai nggak ya, ini nggak ya. Akhirnya nggak jadi, bulan Desember nggak pakai. Nggak jadi ya karena? Masih banyak banget. Karena simple banget sih. Karena aku mikir aku belum married kan, terus aku pengen nikah tuh yang ada adatnya apa. Kalau pakai hijab kan pasti nggak bisa gitu. Dan akhirnya aku pikir aku nggak tahu umur aku panjang apa enggak, aku nggak tahu hidup aku sampai ke titik itu atau enggak. Jadi ya aku lakuin apa yang menurut aku baik pada hari itu. Jadi aku nggak usah mikir panjang. Oke, tapi buat seorang Bella ya, maksudnya ketika menggunakan hijab secara itu tiba-tiba kan berarti kan? Iya. Yeah. It changed your life a lot loh. I mean, it changed your work, changed your life, everything, boyfriends, everything. Gitu. Itu kan decision. Sampai di sini nih. Itu gimana rasanya? Rasanya
Rasanya sedih sih, sedih kayak oke, mungkin karena aku nggak tahu kan orang-orang bakalan terima aku apa enggak. Bukan hanya dunia entertain lah ya, maksudnya semua berubah. Semua berubah gitu. Gue tahu lo lah, gue kenal lo lah ya. Semua berubah gitu. It's not easy loh. Harus banyak yang dikorbankan loh. Tapi aku enjoy, aku nikmatin apa perubahan itu. Banyak yang dikorbankan, tapi pada saat aku memutuskan untuk berhijab, aku nggak menghitung itu semua gitu. Karena menurut aku, kalau aku emang udah niatnya sama yang di atas, kayaknya nggak perlu ada perhitungan-perhitungan hal-hal yang lain. Apalagi masalah kerjaan, materi, atau kehilangan teman. Tapi tadi Bella bilang sedih. Sempat sedih karena pas Januari, di pesawat nih, aku udah niat, oke, aku sampai Jakarta, aku nggak akan lepas hijab aku. Kalau sampai Jakarta aku lepas hijab aku nggak akan berhijab. Jadi pilihan gitu. Akhirnya pas nyampe Jakarta. Jadi pada saat pulang umroh. Pada saat pulang umroh, sampai Jakarta akhirnya aku mikir, oke, aku hijab. Terus aku ngomong sama mama, kalau misalnya emang udah waktunya aku berhenti di entertain, nggak apa-apa ya ma. Loh ya nggak apa-apa, semua pilihan kamu. Kenapa? Oke, akhirnya aku menyelesaikan kerjaan-kerjaan yang lain. Aku keluar dari manajemen aku. Keluar? Aku keluar. Karena aku nggak enak nolak kerjaan terus. Kayak, Bel ada kerjaan ini. Aku nggak mau, aku nggak bisa gitu. Aku nggak bisa. Bel ada kerjaan harus copot hijab. Nggak mau. Aku mendingan nggak usah kali ya. Karena aku udah nyaman sama keadaan aku sekarang. Cuman proses sedihnya cuman sebulan. Lo kenapa sedih sekarang? Tahu sih Mas Deddy. Ntar bulu mata aku copot, jangan gitu dong. Enggak. Why? Gitu. Panas. Lanjut pertanyaannya. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Enggak apa-apa. Kerjaan-kerjaan yang ada akhirnya gimana pada saat itu masih ada? Gimana? Yang masih ada kerjaannya dijalankan tetap. Sekarang ini? Yang waktu itu. Kerjaan kan udah masih berhijab kan. Terus kerjaannya masih ada yang belum putus kontrak gimana? Alhamdulillah ada beberapa iklan. Ada satu iklan yang support aku juga. Mereka yang nggak masalah aku berhijab. Akhirnya ntar kita bakalan photoshoot ulang gitu. Senang sih. I think you need to wipe the tears. But are you happy? Ya. Ya? Alhamdulillah. Aku ngerasa kayak aku hidup, kayak baru hidup lagi gitu. Kayak aku ngejalanin hidup aku yang baru, banyak banget hal-hal yang baru aku jalanin. Tapi Bella tahu kan kalau misalnya sekarang berhijab, berarti perilaku, kelakuan, semuanya pun akan berubah. Yang saya dengar bahwa pulang malam juga enggak. Iya. Berarti teman-teman juga ada yang harus hilang. Iya. And you're ready for that. Insya Allah. Dan mungkin sudah hilang gitu. Are you happy? Kadang-kadang kangen sih sama kayak teman-teman aku yang dulu aku sering jalan. Cuman yang tahu siap apa enggaknya kan diri aku sendiri gitu loh Mas Deddy. Jadi ya aku rasa kalau aku belum siap untuk keluar lagi, untuk ketemu lagi sama mereka, ya aku belum mau ketemu gitu. Dan kayaknya, tapi biar gimana pun mereka semua tetap temen aku, tetap temen yang baik buat aku. Aku kayak lagi perlu, aku aja kayak masih kenalan sama diri aku sendiri sih. Emang Bella yang sekarang seperti apa? Sekarang aku kalau lu bilang kenalan dengan diri lu sendiri, berarti I also love to know Bella yang sekarang seperti apa. People change. Sekarang aku lebih memaknai rasa bersyukur. Aku lebih apa ya? Kalau dulu kan aku orangnya agak terlalu mengatur ya. Aku mau ini, dan aku selalu mendahulukan pekerjaan aku dan mendahulukan orang daripada Tuhan aku sendiri. Dan insya Allah sekarang nggak lagi sih. Ya.
gue nggak nyamain lu sama siapapun, tapi gue kenal juga selebriti juga yang dia berhijab sampai nikah tetap berhijab, punya anak, and suddenly dia lepas semuanya. Suddenly dia bilang, ini hidup gue kayak gini. Dan mungkin entah kenapa dia lepas, bahwa dia merasa bahwa hidup gue bukan seperti ini harusnya. Oh ya. What make you sure kalau Bella nggak akan seperti itu? Karena aku ngelakuin ini, keputusan aku bukan karena orang, bukan untuk orang, dan tidak disuruh sama orang. Sama orang tuaku aja nggak pernah nyuruh aku pakai hijab, sama sekali nggak ada yang nyuruh. Dan ini karena aku terlalu cinta sama Tuhan aku, jadi ya insya Allah aku bakalan setia sama kepadanya gitu. Oh, dia cinta. Dapat tahun dulu kalau gitu pembicaraannya. Tapi I'm happy for you. Saya senang banget lihat ya. Makasih Mas. Jadi jangan mana-mana, tetap di hitam. Okay. Lihat, tuh lihat matadornya lo, ada pertanyaannya biasa pertanyaan ke bintang tamu, ini pertanyaan ke gua lo, lihat. Gina sama Bella cantikan mana, Mas? Cantik itu relatif. Ya. Sok bijak, cantik langsung relatif. aja. Ya, kalau kita lihat tuh cantik tuh beda-beda kan, cantik masing-masing punya kecantikan sendiri. Cuman sarapan gini. Jadi kalau gue disuruh pilih, ya jelas lah pilih Bella tuh. Aku udah pose begini. Kamu pose kayak orang sis kambling gitu. Ya ampun, gak ada bagus-bagusnya. Nggak ada bagus-bagusnya. Nggak ada bagus-bagusnya. Ya sama aja, berarti cakep-cakepan Bella sarap-sarapan gue. Tuh lihat, ngapain tangan kayak begitu? Oh iya. Kan biar perempuan ya, biar kayak perempuan. Kalau perempuan tuh harus cantik. Kemarin jalan tangan begini, saya kasihin duit 500, marah-marah. Jangan bahas tidur saya, mendingan bahas ini ada sahabatnya Bella ya kan, sama-sama berhijab, sama-sama cantik mau datang ke sini. Siapa? Panggil aja boleh. Siapa namanya? Namanya Dian Pelangi. Dian Pelangi, sahabat dari mana? Belum pernah ketemu kok. Udah, tadi di belakang ketemu. Oh, di belakang? Iya. Mana panggil orangnya sini? Mau saya marah-marahin kok. Dian Pelangi, silakan. Sahabat itu disamperin, ditemuin. Sahabat tuh bukan di Instagram, bukan ngirimin ke rumah. Setidaknya mendukung Bella berhijab. Ya kan? Tapi mendukungnya nggak disamperin. Harus disamperin. Iya dong. Iya, kamu waktu nggak jadi kawin aja saya samperin waktu itu. Justru karena bapak samperin saya jadi batal. Gitu kejadiannya. Ya udahlah, kamu yang undang, kamu yang nanya. Aku. Kakak Dian, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kan katanya mendukung Bella. Iya. Waktu Bella berhijab. Emang kayak gimana sih waktu itu dukungannya? Dulu aku kan sering kepoin Instagram Mbak Bella, terus lihat-lihat posting-postingannya, terus ngapain suka kepoin Instagramnya Bella? Iya kan biasa sebelum tidur kan kepo-kepo Instagram dulu, cek-cek komen, cek IG kita sis, gitu-gitu kan biasanya. Ya ini aja sih, ngefans kan dari dulu juga, cuman tahu pas Kak Bella umroh aku kepoin terus gitu, liatin terus, cekin terus, berhijab kan waktu umroh itu, cantik banget. Tahu-tahu pas udah lama, udah pulang umroh masih tetap berhijab juga. Terus aku kepo lagi Google apa segala macam, beneran nggak sih Mbak Bella bener-bener berhijab gitu. Dan bener, nggak taunya ada berita yang memberitahukan Mbak Bella istiqomah berhijab. Aku nangis loh, aku berkaca-kaca waktu itu. Ya Allah, langsung bener-bener kayak seneng aja gitu dengar orang yang memutuskan untuk berhijab, memutuskan untuk berhijrah. Aku seneng gitu. Nangis karena senang kan? Terharu gitu ya. Bener kan? Alhamdulillah, bener. Bukan karena ada pelanggan kan? Kalau aku yang pakai Mbak Dian nangis juga nggak? Nangis sedih. Sedih karena kamu nggak pantas. Gina, sedih banget loh kalau aku ya. Oke, ada buktinya ini kita punya. Ada mana buktinya? Ini ini adalah kiriman yang dikirimin. Dear Mbak Bella, salam kenal dariku. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga senantiasa istiqomah. Together, let's strive to Jannah. With love, your sister Villa Dian Pelangi. Oh, ini dikirimin apa ini?
Jadi waktu itu aku lagi di luar kota, kebetulan waktu tahu Mbak Bella berhijab. Nah, aku tuh langsung nelfon asistenku yang di rumah, tolong kirimin detik ini juga bunga, mukena, kerudung segala macam deh biar Mbak Bella tuh seneng gitu. Karena aku tahu pada saat orang berhijab mungkin harus banyak lingkungan yang mendukung juga gitu. Jadi langsung dikirimin itu semuanya. Aku langsung kirim hari itu juga, langsung pokoknya gimana pun cara biar nyampe rumah deh gitu. Dan alhamdulillah seneng banget waktu Mbak Bella posting, oh ternyata kirimannya sampai disambut. Dan aku belum kenal sama Mbak Bella waktu itu ya Mbak ya. Kita belum pernah ketemu gitu. Tiba-tiba dapat bunga gitu. Bunganya warna-warna pastel dari Dian Pelangi. Gue bilang, Dian Pelangi, Dian Pelangi kan desainer baju muslim, tuh aku dikirim gitu. Kamu dijebak kamu. Kamu udah jelas, wah desainer baju muslim itu jelas jualan. Mas Edi, nggak endorse Mas Edi. Oh endorse ya. Endorse. Jangan to the point amat. Kan saya, kan hitam putih, saya harus berpikiran negatif terus. Kamu yang pikirannya positif dan gitu punya loh. online shopping juga ya, jadi tahu pepet orang ya. Pepet set. Nah, nanti. Kamu endorse aku casing handphone. Enggak, udah tutup. Ini aja peninggi langsing. Nanti masukin ke Instagram juga enggak? Kalau masukin gue kirim ke rumah. Kan sama kan. Tanya dong. Jadi kalian itu awalnya nggak kenal, terus gara-gara Bella berhijab, akhirnya jadi semakin dekat dan sekarang satu program bareng ya. Iya, kita ada program Hijabhan. Hijabhan 2015. Jujur ya Mbak, baru ketemu hari ini kita ya. Baru ketemu hari ini, tapi kita ngobrol lewat WhatsApp. Iya, WhatsApp, terus Instagram juga suka. Gak boleh ngomong Hijabhan, gak boleh, gak lengkap. Nanti diomelin loh, beneran. Waktu itu aja diomelin. Harus lengkap. Iya benar-benar. Tentang tamu gue. Nah. Harus Sunsilk Hijabhan. Saya gak apa-apa kalau ngomong Sunsilk. Gak mungkin juga ada produk shampoo mau pakai gue. Gak ada yang gak mungkin. Tiba-tiba Silkman. Rambutnya mana Mbak? Jadi jangan sedih Om Deddy. Dulu kan kalau iklan shampoo identik rambut bagus. Betul. Terus tiba-tiba ada inovasi shampoo untuk orang berhijab. Betul. Kalau berhijab kan jelas. Loh ya, nanti ada shampoo lagi inovasi terbaru yang mempertahankan kebotakan. Itu nggak usah pakai shampoo ya udah botak. Jahat banget nih. Silakan Om lanjutkan. Ya udah acaranya apa tuh? Coba dijelaskan. Jadi dulu. Sunsilk Hijabhan ini tuh kayak semacam ajang pencarian bakat para muslimah ya gitu. Jadi kita mencari muslimah berbakat yang pengen kita jadikan inspirasi terhadap muslimah lain gitu. Jadi kita mencari muslimah yang nggak cuma cantik, good looking, tapi personality juga bagus dan berbakat. Itu yang paling penting. Bakatnya harus ada dan harus menonjol. Contoh gitu. Bakat tuh apa? Misalnya kayak menyanyi, banyak banget kemarin waktu aku audisi yang nyanyinya suaranya bagus banget. Terus menari, bahkan ada yang sulap, sampai ada yang storytelling, ada yang macam-macam deh pokoknya bakatnya. Ada yang kiroah juga dan itu yang paling dipentingkan, diutamakan dalam Hijabhan 2015 ini. Gitu. Oke. Jadi nggak cuma cantik penampilannya aja. Oke, berarti Bella dapet job dong. Karena Iya, jadi host ya kalau salah Bella ya. Iya, karena kebetulan sekarang ini aku udah jadi bagian dari keluarga Sunsilk. Jadi ya aku ada di Hijabhan juga. Ada di Hijabhan juga. Oke, nah terus kamu juga katanya sekarang jualan juga? Jualan apa? Jualan Sunsilk? hijab juga? Oh hijab. Iya. Iya. Bener gak sih? Iya. Jualan Jualan hijab juga. Terus aku jualan mukena juga. Jual mukena juga? Iya. Itu idenya dari mana? Idenya sebenarnya aku tuh dari mana ya? Aku ngeliat kayak orang kayak oh iya banyak yang jualan hijab segala macem dan aku juga pengen karena aku tuh suka banget sama hijab yang simple. Jadi aku ngeluarin juga hijab-hijab yang simple. Cuman bukan buat orang berhijab aja gitu. Berarti Dian ketipeng. Tapi dia berhijab juga orang dia kan ngasih hadiah supaya jadi pelanggan. Terus sama Bella, wah ini ide bagus ini untuk dia jualan gitu. Aku malah seneng Mas Deddy, malah seneng Mbak Bella, maksudnya nyoba untuk fashion juga, ada label juga, karena berarti kita tuh bareng-bareng meramaikan fashion muslim Indonesia gitu kan, makin beragam, makin banyak. Toh kita juga pasti punya personality masing-masing dan punya market masing-masing. Gayanya beda-beda. Tapi entah saya juga mau lihat, saya pengen lihat kamu berhijab. Saya pakai hijab. Silakan. Apa namanya kemarin saya bikin namanya ini lupa. Waktu hijab tutorial. Lupa lagi. Apa ya? Pokoknya ada ruang ini namanya. Lupa lagi kan? saya Kemarin. Oh
yang cantik ya, biar kayak Bella sama kayak Mbak Dian ya. Hijabnya mau gaya apa? Bob atau segi? Agak-agak bob nungging ya. Boleh nggak? Bob nungging gimana sih tembok? Bob nungging yang agak ke atas gitu. Oh, yang matching ya? Atau yang pakai gede pita gitu apa? Luar biasa. Biar keren. Pakai ninja dulu. Yang simpel. Oh, ini ninja. Langsung disimpel ya. Ntar aku pengen rempong. Oh, ninjanya. Tapi agak kurang ini sih yang biru. Tuh kan dia nyocokin warna aja kurang semua nah muka lu. itu makanya. Ya tapi ntar kuningnya rusak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Palsu tuh juga. Yang penting bulu mata jangan campur, copot aja. Bulu mata harus tetap ngok ya. Aku rambutnya rada cepolin dikit ya Mbak. Bella. Luar biasa, bagus. Maaf, Bella lu lihat kagak sih pakainya? Kebalik, yang belakang jadi di depan. Oke. Dan dia bisa pakai sendiri, nggak pakai orang. Iya. Oke. Bener. Oh, agak kejam ya. Makainya ya Beda ya? Allah. Iya. Ini kayak ninjanya rada ya. Oke. Ini rambutnya aku katasin ya Mbak, biar boleh, agak monggo. bervolume bagian Ya, kepalanya. Oke, ini simpel sekali nih. Luar. Begini dong. Punten ya Mbak, maaf. Ya. Aduh, aku kalau pakai hijab tuh. Aduh, auranya keluar loh Mbak. Masa sih? Iya bener. Ini bagian dari promosi lagi apa nih? Iya. Kalau auranya keluar saya percaya. Kenapa gitu? Ya karena kan dia nggak bilang auratnya keluar kan. Orang nggak ada kok. Ada. Coba Mbak Bella deh Ini hijabnya deh. kayak apa ya, muka gini? Bagian aja. Mbak Bella aja. Nggak Kan boleh ini. turunan. Ayo jangan rebutan, nanti saya yang hubungin. Stylenya Mbak Bella. Bel, lu nggak sekalian nutupin kamera aja? Maaf. Ibu Bella, aku Perlu harus jarum, jadi Mbak Bella? kayak dirimu ya. Oh, kalau bagian jarum saya jarumin sih. Jangan. Aku punter aja Mas sekalian Mas. Kulitnya. Dia aku punter aja Mas sekalian. Nah itu kan yang waktu itu Mbak Dian pernah bilang ya kan, kalau pakai hijab jangan kebanyakan jarum, nanti jadi aku punktur. Itu agak ini aja sih. Iya jangan kebanyakan sih jarumnya kalau bisa, soalnya biar safe juga gitu. Takutnya kan Nah, nyenggol-nyenggol kalau mau orang. model-model cantik kan mesti banyak jarum. Iya sih, tapi jangan terlalu banyak aja. Oke, selesai. Udah Coba jadi. dilihat. Gila cantik banget. Masa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sih kameranya? Tanya dulu ke penonton. Nonton. Cakep gak? Mbak gayanya harus yang ini juga dong. Jangan gini-gini Gayanya gaya. nggak jadi gitu. Gimana sih? Oh iya, Harus yang- assalamualaikum. Nah gitu. Aku cantik. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Karena kita bicara tentang hijab Han, saya undang dulu, ini adalah pemenang hijab Han di tahun 2012 ya, Sheila Alasta. Sheila ya, silakan duduk Sheila. Ya duduk mana aja nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Mau lesehan bawa ya boleh. Oke, jadi hijab kamu pemenang di hijaban 2012. Oke. Nah sekalian nanya sama Dian juga nih. Jadi bedanya yang dulu sama sekarang tahu nggak apa? Bedanya lebih ke, ini tuh lebih masif gitu ya, lebih gede, tingkat nasional ya kalau bisa dibilang. Jadi audisinya tuh ada audisi langsung ke tempat, ada 5 kota, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Jakarta. Waktu itu 5 Kalau kota dulu sih. Sheila? Kalau dulu sistemnya lebih fokus di online sih, jadi siapa aja juga sebenarnya bisa ikut. Tapi penjuriannya via online aja. Penjuriannya via online. Itu kalau dulu ada tes bakatnya juga nggak? Nggak langsung unjuk bakat ya Kak di finalnya, di grand finalnya. Siapa Sheila? Oh, kamu bakatnya apa dulu? Aku ya aku dulu apa sih? Modeling, nyanyi juga bisa. Modeling, nyanyi juga bisa. Oh, Aku luar. lebih tahu Mbak Dian ya daripada dirinya sendiri. Ya saya lagi bingung kalau nyanyi juga bisa tuh bakatnya di mana gitu. Nyanyi juga bisa. Berarti belum pasti bisa banget. Tapi kayaknya hari ini diumumkan 50 besar. Ya, jadi pas banget hari ini tanggal 4 Juni diumumkan 50 besar
Hijabhan 2015 di hijabhan.com. Nah itu udah ketahuan tuh semua dari yang Surabaya, Makassar, terus Medan, Bandung, Jakarta semua tampil di situ yang 50 besarnya. Dan dibuka voting nih Mas dari tanggal 4 Juni sampai tanggal 11 Juni. Voting by SMS. Votingnya bisa lewat Twitter. Bisa lewat Twitter juga ya. Twitter dan SMS. Jadi apa websitenya hijabhan.com. Lalu yang nanti di rumah, pemirsa di rumah bisa ikut voting. Bisa, harus menentukan voting apa? Sih buat menentukan 15 besarnya nanti. Makanya jagoan-jagoannya harus rajin-rajin di voting gitu. Dari 50 ke 15. Voting yang via SMS formatnya? SMS bisa, Twitter SMS. bisa. SMS-nya kirim ke 93458. Oke. Tarifnya 2.200. Harga. Jadi nanti yang menentukan 15 besar itu pemirsa gitu atau gimana? Iya, by voting ya, iya, by SMS. By voting. Iya, nanti dan dari tanggal sana... 6 nanti akan tayang ini Mas, tayang perdana audisi pas di Surabaya 6 Juni. Oh, oke. Iya. Nah, jam 11. Berarti acaranya nanti dari sana baru yang 15 besar ditandingkan gitu. Iya, jadi ini kan udah ketahuan 50 besarnya. Nanti lewat SMS voting akan keluar yang 15 besar nanti. Dari 15 nanti akan tampil di panggung Hijabhan 2015 tanggal 28 Juni sama tanggal 5 Juli. Itu yang akan dipilih satu nanti. Akan dipilih satu pemenangnya, penggantinya Sela. Berarti ini jauh lebih besar dibandingkan pada tahun 2012 dong ya. Kelihatan sih besarnya gitu, karena pesertanya hampir ribuan ya, 3.000-an, 4.000-an peserta gitu. 4.000 peserta. Iya, kalau dulu berapa pesertanya? 1.500. 1.500. Iya. Terus setelah menang Hijabhan, apa bedanya buat kamu? Beda banget, ngaruh banget dari karir aku juga mendukung banget sekarang semenjak menang Hijabhan. Bisa dibilang Hijabhan itu awal mula karir aku tuh dari Hijabhan. Mulai dari ada tawaran modeling, nge-host, segala macam, sampai sponsor-sponsor untuk sosial media aku juga. Oke, berarti modeling juga dengan hijab berarti ya? Iya. Modeling hijab Tapi juga. sebenarnya kalau dari ajang Hijabhan itu sendiri ada tugas khusus nggak atau misi tersendiri nggak, misalnya harus ngapain gitu nggak? Enggak sih, mungkin Hijabhan itu mencari ini kali ya, muslimah-muslimah yang bisa menginspirasi juga. Maksudnya kita tuh bisa ngelakuin apa aja, talenta yang kita punya bisa kita kembangin walaupun kita pakai hijab. Nah itu dari situ muslimah-muslimah itu bisa terinspirasi dari sosok Hijabhan ini gitu. Nah itu aja. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini adalah audisi Hijabhan di Surabaya. Nah kalau dari Dian di sana jadi juri. Jadi juri. Dulu ngejuriin Sela juga yang pertama. Sekarang jadi Bella? juri lagi. Aku nge-host. Nge-host? Iya. Oh, Bella nge-host, kamu jadi juri. Iya. Jadi yang dicari tuh yang seperti apa tadi? Sebenarnya dari tim juri ya, dari aku, Mbak Dewi Sandra, sama Mbak Desi Ratnasari bertiga, semua tiga deh. Ini nyari sesosok perempuan atau muslimah yang bisa dibilang tuh 3B, brain, beauty, belief gitu. Jadi brain itu dari intelijensianya dia, bakatnya dia, pinternya dia, ilmunya dia. Terus yang kedua itu beauty. Beauty itu nggak cuman beauty itu bisa digambarkan sebagai fashion ya. Jadi beauty inside and out gitu. Dan cara dia merawat tubuh, merawat rambut, merawat kesehatan dia sampai puasa terus segala macam itu kita pertimbangkan juga. Dan beliefnya itu keyakinan gitu. Jadi dia bisa nggak sih baca Quran, hafal nggak sih surat-surat pendek, baca doa nggak sih, sunah-sunah dilaksanakan nggak sih gitu. Jadi lebih ke 3 hal itu, karena menurut kita juga cantik aja tuh nggak cukup. Jadi kita nyari muslimah yang bisa dibilang 3S juga, smart, stylish, solehah gitu. Jadi 3BS ya? 3BS, benar. Iya, ada 3B-nya, ada 3S. Dengan juri 3D. Banyak banget ya, ribet ya kayaknya ya. Semuanya 3. Kalau Bella host di sana? Iya. Nanti live nih berarti ya? Insya Allah. Berarti baru pertama kali dong ya? Pertama kali, ya, setelah berhijab. Setelah berhijab baru pertama kali kan? Gimana rasanya kamu baru berhijab terus megang acara sebesar ini lagi? Rasanya seneng, deg-degan juga sih Mas sebenarnya, karena ini acara besar gitu kan. Cuman ya aku sambil belajar dan aku rasa di sana juga nanti aku dengan ketemu banyak orang, aku juga bisa tukar pikiran juga mungkin. Oke. Kalau dilihat dari peserta kemarin udah berapa? 50 berarti ya? 50 besar sekarang? 50 besar sekarang ini. Oke. Ada yang lucu-lucu? Banyak, ada yang sedih. Aku hampir tiap audisi nangis terus. Kenapa? Karena memang background ceritanya sedih banget gitu. Ada yang dia berasal dari Aceh dan dulu dia kena bencana tsunami dan dia, kenapa kamu ikut Hijabhan? Motivasinya apa? Dia bilang, aku pengen tampil di TV
waktu kena bencana tsunami, orang tuaku sama adik-adikku terpisah, tinggal ayahku aja. Ibunya ada yang bilang udah meninggal dunia, ada yang lihat jenazahnya, tapi nggak ketemu sampai sekarang. Dia bilang, ya aku pengen ikut hijaban biar aku bisa tampil di TV, dan siapa tahu ibuku masih hidup di suatu tempat dan ngelihat aku. Aku langsung nangis, langsung banjir gitu. Jadi motivasinya menarik gitu. Ada yang berangkat dari Padang ke Medan 44 jam di dalam bis, dan bisnya mogok 2 kali di tepi jurang gitu. Jadi, dan nggak kepilih ya? Dan nggak kepilih. Nah, ya, nyedihnya nggak kepilihnya itu. Jadi menarik banget ceritanya. Ada yang dia kemarin tuh ada juga yang ibunya itu ayahnya udah meninggal dan ibunya sekarang ngojek gitu. Dia bakatnya sebagai daiyah gitu. Jadi sampai nangis, sampai pokoknya audisi hijab ini sekalian juga untuk aku belajar gitu ya. Ternyata muslimah di Indonesia banyak yang kuat, banyak yang inspiring, banyak sekali cerita-cerita menarik yang inspiratif yang bisa di-share. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi, jangan lupa saksikan episode audisi Sunsilk Hijab Han di Surabaya Sabtu tanggal 6 Juni 2015 pukul 11.15 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Ya, betul? Betul banget. Mana-mana tetap di Hitam Putih. Kalau tamunya udah dikebelakangin semua dan gua nggak tahu kenapa, pasti ada yang ngaco. Kenapa gitu? Biasanya begitu. Enggak dong, ini nggak ada yang ngaco. Justru hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini tanggal 4 Juni, yang aku tahu itu adalah hari ulang tahun anaknya Om Deddy, betul? Aska hari ini berulang tahun. Tapi yang spesialnya adalah di hari menjelang ulang tahunnya ya Om Deddy ya. Aska membuat satu videonya juga aku udah lihat, Om Deddy kasih lihat. Ini video buatannya Aska, judulnya Story of a Broken Home Kid by Aska Corbuzier. Dan itu menceritakan tentang kehidupan Aska dari papa mamanya jatuh cinta sampai sampai menghasilkan Aska dan sampai kehidupannya Aska sekarang setelah mama papanya berpisah. Ini luar biasa banget. Mungkin pemirsa yang belum melihat harus melihat, karena buat aku untuk anak umur 9 tahun bisa membuat video seperti ini dengan pemikiran, dengan kata-kata yang seperti itu wow banget gitu. Ya, boleh aku puterin sekarang Om Deddy? Videonya, ini dia, videonya Aska, Story of a Broken Home Kid. Silakan. Aku berusaha nggak ngeliat ke layar belakang karena waktu lihat pertama kali aku juga sedih loh, padahal. Ya, itu video diunggah sama dia ke YouTube-nya dia 4 hari yang lalu sih. Sedih Om? Dan lebih panjang sih, jadi bisa dibaca kok di YouTube-nya dia sebenarnya. Dan tiba-tiba jadi viral di mana-mana di websitenya, dan orang-orang pada nanya saya, kenapa nih, apa nih? Gitu. Tapi it's beautiful gitu. It's beautiful story yang menceritakan bahwa intinya adalah dia cerita bahwa papa mamanya berpisah, tapi dia tidak kehilangan kebahagiaan. Gitu. Rasanya bangga banget karena sulit untuk punya anak yang bisa kuat dalam keadaan seperti itu, dan dia bisa kuat banget, dan dia senang dengan caranya sendiri, dia happy dengan caranya sendiri, dia anak yang nurut banget, dia anak yang baik banget, dia bisa berkarya, dia bisa ngebuat seperti itu gitu ya, yang ditaruh di
dia taruh di website dia itu pada saat gambar itu ditaruh per hari pertama ditaruh tuh 200.000 orang yang kunjungi di hari pertama. Wow. Tapi setelah itu ada di YouTube dia, tapi udah banyak di YouTube lain gitu. Dan ya habis itu banyak yang nanya aja sama saya, bahkan sampai diminta dari sekolah dia untuk presentasi tentang itu gitu. Dan kata-kata terakhirnya, thank you for being the best parents I ever know. I'm doing my best for being the best parents. Kita panggil aja Aska. Aska, selamat ulang tahun. Aska mau duduk di situ aja, di peluk papa, atau mau duduk di sini? I'm sit here too. Hari ini Aska ulang tahun. Gimana seharian? Udah dikasih apa aja sama papa? Sama sih. Dia nggak minta apa-apa gitu. Sama sekali. Kemarin sempat dengar Om Deddy mau ngerayain ulang tahun Aska. Nah ya, saya bilang kamu apa, saya bisa kasih kamu apapun yang kamu mau, gitu kan. Mau pesta kah, mau barang apa gitu, mau keluar negeri apa papa yuk. Dia nggak minta apa-apa. Dia cuma minta buat nemenin dia seharian penuh berdua doang. Iya begitu Aska. Kalau soal yang video ini, kenapa tiba-tiba Aska kepikiran bikin video seperti ini? Kata-katanya bagus banget. Ya pertama karena udah hampir ulang tahunku, sekarang udah ulang tahunku, tapi pas aku bikin itu kan belum. Nah hampir jadinya pikir untuk bikin ya kayak gitu aja. Bikin surprise buat papa, buat mama. Papa udah tahu. Papa udah tahu, tapi waktu Aska bikin itu papa udah tahu belum? Waktu Aska bikin sebelum semuanya jadi udah tahu papa. Dia nanya sama saya, boleh nggak kalau ini ditaruh di website-nya? Saya begitu saya lihat kaget gitu kan. Wah, ini bisa gua si malakama nih naruh beginian di website. Tapi ya karena itu hasil karya dia, it's okay, go on gitu. Dan nggak ada yang negatif, jadi nggak apa-apa. Luar biasa ya. Dan sulit untuk ngurus dia. Saya basicnya kan ngurus dia sendiri. It's not easy. Yang jadi pertanyaan tuh, but it's beautiful. Gimana caranya bisa menghasilkan sesosok anak dengan kondisi orang tua yang ya seperti Om Deddy sudah berpisah ya kan? Biasanya kan pasti anak, apalagi masih seumuran Aska, mungkin lebih banyak yang marah, menolak segala macam gitu. Tapi di video Aska bisa menunjukkan bahwa yang penting orang tua saya bahagia. Saya selalu nanemin ke masyarakat, ke Aska gitu, bahwa perceraian itu salah gitu. Tapi kalau itu sudah terjadi, anak itu tidak akan merasa sedih ketika rasa sayang dari kedua orang tuanya masih ada. It's not, kalau dia menuliskannya dengan kata-kata, it's not broken when the love still there. Yang bercerai adalah ayah dan ibunya, tapi bukan orang tuanya. Orang tuanya tetap ada buat dia, kapanpun. Right? Berarti Aska sayang banget ya sama papa, sama mama? Nah. Mau bilang sesuatu Aska buat papa mungkin?
I love you. Really? Yes. You know what? Hey, I also make something for you. Kamu bikin video itu kan buat papa kan katanya? So I make something for you. I gonna read this. Kamu nggak tahu papa buat ini kan? What is it? Yeah, let me read. Fine. Listen. Ya. Aska, kamu tahu nggak? Semua saat-saat indah di hidup papa itu utang sama kamu. Because you are the reason for me to wake up in the morning. You are the reason for me to jump up from my bed and go to work. You are the reason for me to fight my age, so I can play with you. You are the reason for me to live and love. For you will always be my naughty little boy. And you always be my favorite, no matter what. Because I always love you. Until the end of my life. Aku jadi ikut terharu. Aduh. Mudah-mudahan Aska selalu panjang umur, sehat selalu jadi anak yang membanggakan untuk Om Deddy, untuk Mbak Karina juga ya Aska ya. Oke, berarti karena sekarang suasananya ulang tahun, sedih-sediannya harus sudah selesai. Kita nyanyi sama-sama buat Aska ya. Nyanyi lagu Happy Birthday Om Anu. Strong ini. Happy birthday Aska. Udah aku apa? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, ada dua kuenya. Ada dua kuenya. Happy birthday to you. Ganti lagunya jadi tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Oh, ini datang jauh-jauh dari Amerika cuma buat saya. What is your wish? What is your wish? I need to tell it. A little one. So, I wish I will be with you forever in my life, and I don't want you to die. I'll be with you forever. Okay? Yeah? Udah ya? Udah? Om Deddy juga punya wish mungkin buat Aska? Well, I wish you'll be always my naughty boy. Sayang sama papa, sayang sama mama ya. Mama lagi kerja kan, jadi nggak bisa temuin kamu dulu ya. And I wish you be whatever you want in your life. Okay? Whatever you want in your life. I don't care whatever you want. Just do whatever you like. Ya, pokoknya yang terbaik buat kamu ya. Cepet gede. Nakal aja nggak apa-apa. Ya. Jadi bukan jangan nakal. Nakal aja nggak apa-apa. Ntar kalau kamu nggak nakal, papa kangen sama kamu. Ya. Kenapa ikutan nangis? Saya baru pernah lihat bule nangis.
Ini kakeknya Aska. Oh, kakeknya Aska. Mau potong kue kali Om Deddy? Ayo. Boleh nih. Gimana nih? Ini. Mau yang mana? Aska mau yang mana? Ini. Ini dipotong, ayo. Tadi dia nggak mau potong ini soalnya. Karena sayang katanya. Yang mana mau yang mana dipotong? Kalau sayang yang ini boleh yang ini. Ini kan udah dipotong, tapi potong di ini lagi. Tengahnya, ayo. Potong lagi. Ayo aja saja. 1, 2, 3. Iya. Push. Yeah, one more. Lagi satu. Give it to Trodin ya. Sampingnya dikit lagi. No. Terlalu gede. Oke deh. Yes. Now where's the plate? Yeah, no plates. Just give it to him. No plates. There you go. Iya. There you go. Take it. Yes. Just take it. I'm taking it. There. Push here. Nah, suapin ke? Udah ya, gua tutup ya. Boleh. Oke, thank you semuanya. Terima kasih semuanya udah ada di sini. Thank you for coming here. Thank you for coming here too. You're welcome. I love you forever. Ya, dan anak itu ada hal yang luar biasa. Apalagi ngurusin dia, saya kebanyakan sendiri ngurus dia dan saya senang banget bisa ngurus dia sampai umur sekarang. Because a son is a love that lasts the lifetime. Jadi di komisi hari inilah hitam putih.